Inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel saya Imron Sun. Imron spasi sehuruf kecil ya. Kita saat ini sedang mengadakan peliputan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 14 Maret 2020 atau bertepatan dengan 19 Rajab 1441 Hijriah di Masjid Al-Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا وإمامنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, hadratul mukarramin, segenap para asatid, para muallimin, para sepuh, para hujjaj, para tokoh masyarakat, tidak lupa para aparat pemerintah baik sipil maupun militer, dan juga khususnya warga seperu Pondok Sukatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mukanya adem-adem, insyaallah min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini, dari masjid yang mulia ini, udah niat i'tikaf belum Bu? Jangan lupa niat i'tikaf. Dari kita duduk, kalau kita lihat i'tikaf dapat pahala. Mudah-mudahan kita pulang dari masjid ini semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disehatkan badannya, yang belum dapat pekerjaan diberikan pekerjaan yang halal yang berkah. Dan kita nggak minta gaji, kita minta berkah Bu ya. Berkah gaji 1 bulan 20 juta. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umroh bisa pergi haji dan umroh, bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan hajat-hajatnya Bapak, hajat-hajatnya Ibu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Tidak lupa salam takdim dan hormat kami haturkan kepada guru-guru kami, guru-guru kita bersama orang tua kita yang kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Dr. Andes Ki Haji Al-Himin, ya mata Allah bituli hayatihi syarifah, amin. Dan juga tidak lupa Ustaz Asep Muhammad Asmi, ya kita doakan mudah-mudahan mata Allah bituli hayatihi syarifah, amin. Dan juga di sini ada Ustaz Nurjaya, dan juga ada Ustaz Miftahul Ulum yang suaranya begitu indah. Suaranya begitu ya. Udah nikah belum Ustaz? Ustaz belum nikah? Belum 2 kali. Kalau belum ada calon boleh.
insyaallah ya, minahul jannah. Dan juga tidak lupa Ketua DKM Masjid Al-Istiqamah Bapak Haji Insinyur Agus Muncul, dan juga tidak lupa Ketua Panitia Bapak Haji Edi Sulaiman, dan segenap Ketua RT dan juga Ketua RW seperum kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai sini kali ini. Udah gitu, udah berkah ya. Kita di sini memperingati Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Temanya dengan semangat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, marilah kita rawat tradisi dan merespon modernisasi. Cakep, tapi apa namanya, kalau kita bahas kayaknya panjang ya. Apalagi yang di atas Isra dan Mi'raj. Habib agak pilek dikit, tapi bukan berarti corona ya. Ntar ada orang yang dikit pilek ya kan corona ya. Insya Allah. Ingat, yang memberikan penyakit kita adalah Allah. Wasyafi wallah. Dan yang memberikan penyembuh adalah Allah. Kita orang beriman ya, ketika ada wabah seperti ini kita tambah dekat sama Allah. Kita harus ingat ya, kita harus mikir kita ini setiap hari 24 jam banyak dosa. Dengan kejadian wabah seperti ini nih, bukan kita malah jauh sama Allah, tapi kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Karena kalau kata Allah kun fayakun. Jadi kita mau pakai masker bukan hanya di mulut ya. Di kepala pakai masker ya, pakai helm dia ya. Pokoknya dia jaga dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kata Allah penyakit menular ya menular. Tapi kita nggak boleh sombong juga. Allah nggak suka orang sama hambanya yang sombong. Artinya kita minta sama Allah, Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam ya. Kita doa sama Allah, kita minta sama Allah agar kita dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti corona. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita minta kepada Allah jangan kita malas berdoa. Jadi Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma anta salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang handphone gue lihat. Ayo ngaku aja. Betul Pak? Betul Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya nanti tanah berapa per meter? Waduh, udah urusan tanah. Nanti dulu matiin handphonenya. Kita berzikir kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Ingat, permintaan kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munajat kita sama Allah wabil khusus di sepertiga malam terakhir. Itu Allah benar-benar turun ke dunia ya, ke langit dunia ini, dan Allah melihat satu persatu hambanya, mana yang bangun malam, mana yang bermunajat, yang meminta pasti diterima permintaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita pada molor, kita pada tidur, padahal Allah sudah berikan itu peluang, tapi kita buang begitu saja. Jadi jangan sampai takut Bu ya. Tetap kita harus pakai ihtiyati, kehati-hatian ya. Kita pakai masker ya ketika di perkumpulan banyak, misalnya seperti di pasar ya, nggak apa-apa, itu termasuk bentuk kehati-hatian, itu wajar-wajar saja ya. Tapi kalau ada orang bilang batuk, sono lu, corona lu, jangan begitu ya. Jangan Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan berkah peringatan Isra dan Mi'raj ini pada malam hari ini, perkumpulan yang khair ini, mudah-mudahan penyakit corona ya mudah-mudahan Allah angkat dari Indonesia, amin ya rabbal, dan dari seluruh dunia, amin ya rabbal. Karena ya imbasnya luar biasa. Padahal ini tadzkir buat kita, peringatan buat kita. Manusia ini lemah, manusia ini, kita ini hina gitu. Apa yang kita sombongkan, lihat cuma gara-gara virus ekonomi jatuh. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba lihat, pesawat aja sekarang murah. Orang mau ke Singapura cuma 100.000 sekarang Lion Air. Betul apa tidak?
jatuh cuma gara-gara itu baru makhluk Allah yang paling kecil, belum yang besar. Artinya kita benar-benar, kalau kita jangan akal mulu yang kita pakai ini Isra Mi'raj. Ini kalau pakai akal nggak bakal kita iman sama Allah. Ketika Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Tadi sudah dibaca ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi yang memperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dengan jasad dan ruhnya. Ingat itu. Ini pendapat ulama yang banyak. Ya, beda-beda pendapat ulama. Tapi yang banyak mengatakan bi jasadi wa ruhi, dengan jasad dan ruh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra tawajjuhun Nabi minal masjidil haram ila masjidil aqsa wal ma'raj urujun Nabi wa su'udun Nabi minal masjidil aqsa ila samawat as-sab'ah ila al-alamil 'ulwi ila sidratil muntaha. Bayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Isra dan Mi'raj. Dan ini kalau kita pakai akal nggak masuk akal. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya dalam peringatan Isra dan Mi'raj ini bisa kita ambil iktibar yang begitu banyak, pelajaran yang banyak, yang nggak mungkin Habib jabarkan satu persatu. Waktunya ini tinggal 5 menit lagi, begitu ya. Tuh, 10:30 dulu. Halo, udah 10:30. Masih sore, waduh kataran juga katanya ini. Tapi lanjut Bu, boleh dilanjut, boleh duduk nggak? Duduk lebih enak kayaknya. Maafin Pak ya, soalnya lebih tua umurnya dari Habib masih 20 tahun ya. Nambah dikit deh. Maafin Pak ya, takut kurang adab, kurang hormat sama bapak-bapak. Isra dan Mi'raj ini Allah berikan hanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, manusia satu-satunya yang paling mulia, bahkan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan coba-coba Bapak nyamain kita sama Nabi Muhammad. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Nabi Muhammad manusia betul. Nabi Muhammad berkeringat. Nabi Muhammad yang berludah. Nabi Muhammad buang air. Nabi Muhammad menikah. Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad minum. Tapi bukan seperti manusia, seperti kita ini, bukan, jauh. Kita dibandingin sama Syekh Abdul Qadir Jailani saja cucunya Nabi jauh, apalagi dibandingkan sama manusia yang paling mulia. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Rifai, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Abi Bakar bin Salim. Mereka nggak mungkin ada kalau Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Adam nggak mungkin ada kalau Nabi Muhammad nggak ada. Surga nggak mungkin diciptakan kalau Nabi Muhammad nggak diciptakan. Artinya Nabi Muhammad adalah manbaul khair. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung, yang paling mulia. Maka jangan coba-coba disamain sama Nabi. Ini kadang ada manusia yang coba-coba menyamakan Nabi sama Nabi. Panggil nama Nabi aja Muhammad. Ini nggak ada adab, nggak ada akhlak. Panggil Sayyiduna. Dan ingat, banyak hadis tentang Nabi menghormati orang yang punya kedudukan dengan Nabi memanggil Sayyiduna. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim. Tidak ada hadis larangan atau haram hukumnya kita mengucapkan atau memanggil Nabi dengan kata Sayyiduna. Kalau ada, Habib kasih mobil. Ingat, pemahaman seluruh ulama bukan pemahaman apa kata dia. Kalau apa kata dia enak banget. Jadi seluruh ulama sepakat bahwasanya mengucapkan Sayyiduna itu dianjurkan. Bahkan haram kalau kita manggil
memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan kita seperti memanggil Muhammad Isra Mi'raj, Muhammad mau dilahirkan di Mekah, enak banget. Ini bapak punya anak, misalnya namanya siapa? Bapak yang pakai sorban, Pak, namanya siapa Ustaz? Pak Abdul Malik ya, dipanggil sama Bapak sama anaknya, Malik minta duit dong. Kira-kira ini sebagai bapak ya, ibu yang pakai kerudung coklat Bu siapa? Bu Haji siapa? Ibu siapa? Ibu Tika. Anaknya minta duit sama Bu Tika, Kak minta duit dong. Tuh kira-kira gimana tuh? Kita sebagai anak apa sebagai orang tua melihat anak kita nggak punya adab kayak begitu, kira-kira marah nggak? Lu ngaji di mana? Mana adab lu? Mana akhlak lu? Masa manggil nama orang tua dengan panggilan nama? Betul. Khatamun Nabiyyin, Abdul Mursalin, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah dalam Al-Quran banyak ya. Dalam hadis pun banyak. Cuma kenapa kadang kita kena masukan-masukan yang sebenarnya itu bukan apa kata ulama, bukan sumbernya adalah para sahabat dan bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya ini judulnya cakep juga, kayak nyambung nih sama judulnya nih Habib ngomong saat ini ya. Artinya tradisi ya. Ini tradisi maksudnya apa nih? Tradisi dari Wali Songo apa tradisi yang ada di masyarakat gitu. Mungkin tradisi dari Wali Songo ada ya. Tradisi yang diajarkan para wali songo, para habaib itu adalah benar 100%, jangan kita kurang-kurangin. Ini ulama sekitar kita, sekitar Rajab banyak. Satu Abuya Damyati, Abuya Soleh Gandariyah, Abuya Dahlan, Abuya Muhyiddin. Banyak ulama di sekitar kita dan apa yang mereka sampaikan kepada kita itu benar 100%. Sumbernya Nabi Muhammad. Jangan kita salahkan mereka, jangan kita hina mereka. Apa ini Buya Damyati baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di zaman Nabi gak ada bid'ah? Ada nggak yang begitu? Ada. Apa ini baca maulid Nabi di zaman Nabi gak ada bid'ah? Ada nggak yang seperti itu? Tolong jangan ribut. Minta Habib jangan ribut. Sudah yang nggak mau baca maulid silakan. Yang baca maulid bagus. Sekarang kita dianjurkan bahkan diwajibkan memperingati yang namanya Hari Pahlawan. Betul apa enggak? Di sekolah kita belajar sejarah Indo. Kita tahu Cut Nyadin, kita tahu Tuanku Imam Bonjol, bagaimana perjuangannya arek-arek Surabaya, bagaimana perjuangan mereka di dalam melawan Belanda, melawan Jepang, melawan komunis. Bukan begitu? Kenapa kok kita dibacakan sejarah? Biar kita tahu, kenal perjuangan, biar kita tambah cinta kepada para pahlawan. Begitu juga Rasulullah. Bagaimana orang mau berkorban nyawa untuk Nabi, seperti Sayyidina Zaid bin Harithah ketika Nabi hijrah ke kota Taif. Ini berkaitan dengan Isra Mi'raj ya. Karena hijrah ke kota Taif itu setelah Nabi Muhammad sedih ya, ditinggal oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijah dan hanya beberapa bulan, 1 bulan kurang lebihnya ditinggal oleh pamannya tercinta Abu Thalib. Sedih, hijrah Nabi ke Taif, tapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah bukan tala'al badru alaina, tapi sambitan batu kepada Rasulullah. Nabi dilempari kotoran, Nabi disambitin batu, Nabi dikatain orang gila, Nabi dikatain tukang sihir, tukang nimbul, sampai Nabi berdarah-darah, kepalanya berdarah, kakinya berdarah. Siapa yang memberikan tameng? Sayyidina Zaid bin Harithah. Biarkan saya mati asal jangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Sayyidina Zaid bin Harithah sangat cinta kepada Rasulullah.
Ada seorang wanita ketika perang Uhud, suaminya meninggal, saudaranya meninggal, bapaknya meninggal. Tapi nggak digubris, nggak disedihin. Yang ada dalam hati wanita tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu kalau orang cinta. Makanya kita nggak kenal siapa Nabi kita. Makanya kita mengadakan acara Maulid Nabi, dibacakan sejarah Nabi, biar kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu kejadian, mudah-mudahan ini membuka wawasan kita ya. Makanya guru, ustadz itu banyak. Cari ustadz guru yang tidak pernah menyalahkan orang lain. Cari guru yang jangan sedikit-sedikit ngucapin bid'ah, bid'ah, bid'ah. Itu yang benar. Karena ingat, Islam rahmatan lil alamin. Jangan memecah belah antara umat Islam. Enggak mau, silahkan. Tapi tolong jangan katakan apa yang kita lakukan dari tradisi Wali Songo adalah bid'ah. Dalilnya kullu bid'atin dolalah. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minna atau minhu fa huwa raddun, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, ingat pakai akal juga. Ini walaupun syariat itu nggak bisa diakal-akalin ya. Ingat, syariat itu jangan apa kata akal. Tapi syariat itu kalau kita lakukan ada hikmah, pasti ada manfaat ya. Ingat, kalau setiap yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, maka kita semuanya bid'ah. Semuanya bukan hanya tahlil, bukan hanya tawassul, bukan hanya maulid Nabi, bukan hanya baca manaqib, tapi kita bid'ah semua. Ayo belajar yang namanya nahwu shorof di zaman Nabi ada nggak? Ada nggak? Al-Quran di zaman Nabi berharokat nggak Pak? Anda mau tanya, kalau nggak percaya tanya sama Rasulullah, tanya sama Sayyidina Umar bin Khattab, tanya sama Sayyidina Utsman bin Affan. Di zaman Nabi Al-Quran tidak berharokat, tidak ada ilmu nahwu shorof. Sedangkan ustaz-ustaz ya, kiai-kiai, habib, semuanya yang mengerti kitab. Ini bukan kitab baca di Google ya, kitab terjemahan. Hati-hati, kadang-kadang orang cuma bisa kitab terjemahan udah berani fatwa. Belajar, Habib aja mondok begitu ya. Kita mondok lama dengan Habib Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun, oleh putranya Habib Zain Baharun. Habib Zain Baharun guru saya ya. Jadi mondok. Orang kalau belajar nahwu shorof pasti bisa baca kitab walaupun dia belum mempelajari kitab itu. Banyak Habib ngajar kitab-kitab Sahih Nawawi Al-Baghdadi, padahal kita di pondok nggak pernah belajar kitab tersebut. Tapi karena kita paham minimal jurumiyah, kita ngerti ya shorof, maka kita bisa baca kita bisa tahu mana hal, mana tamyiz, mana maf'ul bih, mana maf'ul ma'ah ya. Kita bisa tahu mana mubtada, mana khabar, kita bisa tahu. Sedangkan di zaman Nabi yang namanya nahwu shorof tidak berarti para asatid semuanya belajar ilmu nahwu shorof dan mereka juga bid'ah. Salat tarawih di zaman Nabi nggak berjamaah, tapi kita sholat tarawih berjamaah, mau yang 8 kek, mau yang 20 kek ya, semuanya berjamaah. Artinya apa? Bid'ah. Dan masih banyak ya, kalau kita gambarkan masih banyak. Artinya kullu di sini bukan semua, tapi ba'du, sebagian. Kalau emang semuanya bid'ah, maka Sayyidina Umar nggak mungkin mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Seenak-enak, sebagus-bagus bid'ah ya ini sholat tarawih berjamaah. Berarti dari omongan Sayyidina Umar bahwasanya bid'ah itu tangqasimu ila ismain, terbagi menjadi dua. Ada bid'atin hasanatin, ada bid'atin sayyi'atin atau madmumatin atau dolalatin. Apa itu bid'ah dolalah? Ya mungkin dia sholat subuh 1 rakaat ya, salat ya dicampur dengan yang macam-macam begitu ya. Adapun masalah kunut, adapun masalah tradisi-tradisi yang dibawa oleh Wali Songo itu sudah sesuai dengan apa yang dibawa oleh sahabat Nabi. Habib mohon jangan sampai ada yang saling menghina, saling mencaci. Ingat Nabi Muhammad, kalau kita saling menghina sakit hatinya.
Muslim satu dengan muslim yang lain itu bagaikan satu tubuh. Harus kita selalu menjaga. Kakinya sakit, kepala ikut panas, ikut pusing, itulah muslim. Sekarang yang kena sakit corona, kita ikut merasakan sakitnya. Biarin amat, udah amat, mati-mati dah. Dia ini bukan saya. Jangan seperti itu ya. Jadi mohon Habib, mohon jangan sampai ada lagi perdebatan, karena apa yang dibawa oleh para wali songo itu murni ya, 100% sumbernya ada hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya agama itu nggak bisa diakal-akal. Ini surah Mi'raj, coba bayangkan ya, tadi minal laila minal masjidil haram ilal masjidil laila, bukan al-laila. Artinya apa? Sebagian malam. Nabi Muhammad diperjalankan ya oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Mikail, bahkan dalam kitab yang dikatakan oleh malaikat Israfil. Ya, naik buruk ya. Buruk itu hewan yang berwarna putih, dan ini buruk ini adalah hewan yang dikendari oleh para nabi-nabi ya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Dia punya sayap di pahanya ya. Tapi jangan digambarin kayak hewan-hewan yang sekarang, apalagi palanya cewek lagi. Masa buruk begitu? Bukan ya. Itu buruk ya, kendaraan yang mulia dan super cepat ya. Makanya kita gak kaget dengan pesawat-pesawat zaman sekarang yang cepat. Dari zaman dulu sudah ada kendaraan yang cepat, bahkan lebih cepat daripada kendaraan-kendaraan saat ini ya. Jadi sangat cepat ya. Kecepatan itu sekedipan mata, cepat sekali. Bayangkan Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah naik buruk sampai ke langit, ke langit, ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, mendapatkan 3 hadiah, kita bisa artikan tiga hikam. Apa saja? Ghufran ya, maghfirah, apa namanya, ampunan dari Allah bagi umatnya Nabi Muhammad. Satu, yang kedua khawatim suratil Baqarah, penutup daripada surat Al-Baqarah ya. Kemudian yang ketiga dapat perintah sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu ya. Ini hikmah dan ahkam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan perjalanan yang begitu jauh, nggak usah ke langit dah, ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram itu kalau ditempuh kurang lebih 1 bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, pulang lagi berarti 1 bulan kan, berarti 2 bulan. Makanya ketika pada salat tersebut Nabi Muhammad mengumumkan, memanggil orang-orang Quraisy ya, dikumpulkan sama Nabi karena perintah wa ballaghal ummata bil Isra'i, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan kepada umat, kepada khalayak ramai. Tapi lihat, mereka ingkar kepada Rasulullah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang sudah iman kepada Rasulullah akhirnya murtad lagi karena merasa apa yang disampaikan oleh Nabi nggak benar. Muhammad itu gila dia. Nadribu akbada ibil syahr ilal masjidil aqsa wa tadai annaka qad ataitahu fi lailah. Kami ini memecut ontak kami 1 bulan sampai ke Masjidil Aqsa. Sekarang kamu menyangka kamu sampai ke Masjidil Aqsa hanya di 1 malam saja? Gila kamu, kata orang kafir Quraisy. Nabi dikatain gila. Karena apa? Enggak masuk akal. Makanya Isra Mi'raj ini diantaranya adalah pelajaran keimanan. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi, jangan tanya lagi. Emang kalau saya minum dulu, emang kenapa? Kalau saya minum sendiri, emang kenapa? Jangan begitu. Itu namanya pekerjaan Bani Israel. Yang nabinya diingkari, bahkan nabinya dibunuh. Nabinya dibunuh. Sampai sekarang tuh Israel ya begitu emang ya. 124 ribu nabi dan rasul itu kebanyakan dari Bani Israel, tapi nabinya dibunuh, nggak ada yang mau pada ngikut ya. Ini Bani Israel, maka kita jangan sampai seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi sam'an wa ta'ah, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ikutin ya.
Ngomong-ngomong udah jam 11 kurang nih. Lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Bapak Malik lanjut apa jangan? Bingung kita pengen makan kan? Ya, Laila itu baru Laila doang nih, belum yang lain ya. Karena pelajar apa kisah Isra Mi'raj panjang. Nah, Imam Ibn Hajar punya kitab, Imam Nawawi punya kitab, Syekh Nawawi Al-Albani kadang-kadang punya kitab yang membahas tentang ini. Termasuk guru kami, Muslim Maha kami Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki, beliau punya kitab, khususnya kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah, yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sangat jelas, sangat panjang. Dalam kitab Wahwa bil Ufuqil A'la juga ada. Ya, banyak kisah-kisah yang terjadi yang mungkin Habib tidak ceritakan begitu ya. Ini sedikit dulu dah tentang Laila dulu ya. Ini hanya sebentar. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 4 saat, ada yang mengatakan salah sesaat, ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, ada yang mengatakan 5 jam. Kalau dalam kitab Maulid Tiba, Syekh Abdul Rahman Tiba beliau mengatakan tsumma aruduhu minal arsy qabla an yabruda farash. Maka kurang dari 1 jam. Bayangkan, masih anak yang ditidur sama Nabi di rumah Ummu Hani, di sampingnya ada Sayyidina Hamzah ya. Di sampingnya ada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Datang malaikat Jibril bawa air Zam-Zam, dicuci dadanya Nabi, diberangkatkan, dipulangkan, masih hangat tempat tidur Nabi. Artinya Nabi sebentar doang perjalanan Isra dan Mi'raj. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Tapi kita iman, jangan ada yang ingkar. Makanya peringatan Isra Mi'raj itu bagus. Ngapain sih peringatan Isra Mi'raj? Biar kita tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Karena banyak pelajaran yang kita ambil dari peringatan Isra dan Mi'raj. Oh, tentang butuh biaya, biayanya nggak sedikit. Ya, cetek. Seandainya kita jual rumah kita jual mobil kecintaan kita untuk peringatan Isra dan Mi'raj, untuk Maulid Nabi, itu nggak sebanding apa yang dilakukan oleh Nabi untuk kita. Nabi Muhammad ketika sakaratul maut dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dengan selembut-lembutnya. Tidak pernah malaikat Israel mencabut nyawa yang seperti ini. Tapi ketika Nabi Muhammad merasakan sakit, wahai Israel, iya wahai Nabi, nyabutnya juga senyum Pak, nggak melotot. Kalau kita pokoknya main cabut-cabut aja begitu. Apalagi yang maksiat mulu nggak pernah sholat, cabut aja begitu ya. Ini nyabutnya halus begitu. Tapi Nabi merasakan sakitnya begitu amat sangat dahsyat. Apa permintaan Nabi kepada Allah? Ya Allah, khaffif ala ummati, khaffif ala ummati, ringankan umatku daripada sakaratul maut. Biarkan saya yang menanggung sakaratul maut umatku, jangan engkau limpahkan kepada umatku. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Makanya seandainya ada orang nyumbang 1 miliar, misal contoh ya, bikin acara nyumbang 1 miliar, belum bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad. Tapi itulah yang namanya cinta. Almar'u ma'aman ahab. Insya Allah orang seperti itu nanti dia dibangkitkan, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Terusin, Nabi nggak tega juga nih. Udah jam 11, emang sampai jam berapa sih? Nabi mau tanya dulu, udah jam berapa gitu. Pagi, apa? Istri Habib lagi sakit ya, lagi hamil muda, harus bed rest. Jadi minta doanya Bu ya, mudah-mudahan janinnya kuat begitu ya. Dari pagi tadi kita keluar, tadi pulang dulu, ngurusin bini dulu ya. Karena kan gini-gini sayang sama bini begitu ya. Ngurusin bini dulu, baru kita keluar lagi dari Badan Aisyah. Nanti paling habis ini tidak langsung makan, langsung pulang. Karena bini sendirian, ya kita kadang sama anak nyapu ngepel, ya nyuci, ya ngejemur Bu ya. Itu suami yang sayang suami ibu kayak begitu nggak Bu?
Kalau kita sakit bini yang nyebok, kan seperti itu betul. Kalau kita sakit ya bini yang nyuapin. Kalau bini sakit kita nyuapin. Manusia yang paling romantis adalah Rasulullah. Dan kita meniru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyapu. Makanya kalau suami ibu nggak mau nyapu, Nabi aja nyapu bang. Nabinya nyapu. Nabi mah masak. Bapak masak nggak Pak? Saya. Betul. Masak. Alhamdulillah. Oh gitu. Pak Asyrul Hadirin rahimahumullah, kalau kita berbicara Isra dan Mi'raj ini sangat panjang, sangat panjang ya. Dari perjumpaan Nabi dengan Nabi Adam ini, dari Masjidil Haram saja, Masjidil Aqsa ini berapa banyak Nabi sholat gitu, di tempat-tempat yang bersejarah. Kemudian Nabi berkumpul dengan orang-orang yang macam-macam ya. Kemudian sampai bertemu dengan para nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Allah. Bayangkan, berjumpa dengan Allah, satu-satunya nabi yang bisa berjumpa dengan Allah di dunia bijasadi wa ruhi adalah Nabi kita Muhammad. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad. Jadi manusia yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Satu saja hikmah yang kita ambil adalah satu dari banyak ahkam, ada hikam, ada i'tibar. Yang satu deh, iman dulu deh. Tapi mohon, sekarang ini karena kita sudah banyak stylenya style orang Yahudi Nasrani, betul. Bahkan lebih membenci stylenya Nabi. Dalam enggak? Orang gamis dikatain megaloman. Apa namanya? Banyak ya. Habib kadang-kadang pakai sarung ya. Kita mau ke mall ya ke mall aja pakai sarung Pak. Dikatain Bapak habis sunatan ya. Kurang ajar. Kita mau balik tanya, lebih sabar aja deh. Padahal satpamnya orang guys. Tapi pernah ke satu mall pakai peci doang, peci ya sarung. Bawa tas kecil, isi dompet doang, duit ya. Kan kita ke mall kan bawa duit ya Bu ya. Tapi ini mau apa bingung kalau kita nggak bayar duit ya. Itu diperiksa Pak. Disangkain kayaknya kita teroris. Setelah Habib ada orang buka-bukaan aurat ya, baju anak umur 2 tahun dipakai. Nggak tahu orang, kayaknya sih orang muslim, orang kafir ya, orang Chinese masuk enak begitu aja, nggak diperiksa. Kok begini amat? Padahal itu satpam orang Islam, kok benci sama setelnya Islam. Aneh bin ajaib, tapi enggak. La tatabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhran dabbil la dakhaltum. Sahabat bertanya al-yahud wa nasara, faman kata Rasulullah. Ya ini istilah sekarang. Makanya kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus kita tambah iman kepada Rasul. Apa yang dibawa oleh Nabi jangan kita ingkari. Nabi menyuruh kita apa? Minum duduk, minumnya 3 kali nafas, makannya harus dikunyah sampai halus. Jangan makan kalau di mulut masih ada. Makan dari pinggir, jangan niup minuman. Kopi masih panas ditiup. Niup kayak niup jin gitu ya. Banyak nggak apa yang begitu? Mulai besok jangan ditiup lagi ya. Kalau nggak kuat panas dinginin dulu. Kalau nggak kipas angin nggak apa-apa dah. Karena di mulut kita itu ada. Coba tanya deh. Coba teliti. Ini dokter yang biasa meneliti. Kenapa kita dimakruhkan meniup minuman yang ada di bejana? Kenapa begitu? Ditutup bejana itu sunnah juga ya. Kemudian apa masih banyak, makan pakai tangan, sunnah Nabi. Habis makan dijilatin jarinya, sunnah Nabi. Piringnya dijilatin juga, dibersihin sampai habis. Betul, orang dulu ajarannya begitu Pak, Bu ya. Orang dulu kita punya engkong ya. Bukan tingkong, bukan engkongnya engkong ya.
Kalau kita makan ada remeh dikit aja dimarahin itu. Betul apa enggak? Dan itu betul sesuai dengan hadis baginda Rasul. Kalau kita makan Pak sampai habis, itu nasi istighfar buat kita. Kos'a, so'an, ya, piring, tobak, nampan yang kita makan di atasnya itu ada makanan, itu beristighfar kalau kita sampai habis. Ini luar biasa. Dan memang inilah ajaran Islam. Makanya jangan ketika ada corona kayak begini, oh umat Islam diajarin begini, begitu, begini, begitu. Jangan ajarkan umat Islam kebersihan dari Islam mengajarkan kalau makan cuci. Enggak makan deh yang kebersihan apa yang memang kita masukin, enggak usah makan dulu. Wudhu saja, mandi junub saja ada yang namanya ghuslul yadain, apa? Ghuslul yadain ya. Menggosok telapak tangan begitu ya. Ini kan hukumnya ghuslul kafain, ghuslul kafain ya, dan tangan. Ghuslul kafain kedua telapak tangan. Sunnah Nabi. Ya kita nggak tahu mungkin tidur garuk begini ya. Atau begini lagi apa tidurnya. Makanya kita ketika wudhu sebelum kita kumur-kumur kita cuci sehat Islam itu. Makanya jangan takut sama penyakit-penyakit yang aneh selama kita masih mendawamkan sunnah Nabi. Wudhu dijaga. Sekarang Papa punya wudhu nggak nih? Jujur sama Abi. Masih punya wudhu nggak? Tentu ya wudhu lagi Bu ya. Dipegang suami ya wudhu. Biarin Bu kalau suaminya megang, namanya suami kamu gitu ya. Kalau semua megang jangan ya. Tapi habis suami megang baru wudhu ya. Orang yang dawam wudhu ya insya Allah nggak bakal mendapatkan bencana. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ngapa-ngapain baca itu ajaran Nabi. Mau minum baca, mau duduk baca, mau masuk baca, mau keluar baca. Ini manfaatnya banyak. Bahkan ada satu cerita. Bismillah. Ini berapa banyak orang yang mengamalkan Bismillah, ini rasanya nggak masuk akal gitu. Dia masuk rumah baca Bismillah, tahu-tahu ada maling mau mencuri rumahnya, tahu-tahu rumahnya itu nggak kelihatan. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Ada lagi yang dia mau baca Bismillah, rumah orang lain kebakaran, dia nggak kebakaran, dijaga oleh Allah Subhanahu. Bahkan ada satu cerita dulu ya. Ada cerita istri soleha punya suami munafik. Suaminya empat. Suaminya benci karena istrinya ngapa-ngapain baca minum baca Bismillah, buka lemari baca Bismillah, nulis baca Bismillah. Subhanallah, ini istri yang luar biasa. Ya, kalau yang belum nikah atau ada duda nih, ada duda nggak? Ada janda. Kita doain mudah-mudahan duda sama janda ngamprok. Dapat jodoh yang soleh serta soleha, amin ya rabbal. Akhirnya di satu hari suaminya ngerjain bininya. Di awalnya suaminya ngomong sama bininya, "Mah, ini saya punya dompet, jaga isinya ada uang. Ya, tolong jagain, simpan di tempat yang aman, yang rapi." Kata istrinya, "Iya Bang, saya simpan." Disimpan di lemari, rapi, ya, dikunci. Tapi kuncinya suaminya tahu. Ya, akhirnya suaminya satu ketika ngerjain istrinya. Diambillah itu dompetnya, dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur. Akhirnya suaminya minta sama istrinya, "Mah, mana dompetnya Mah? Saya lagi butuh Mah." Akhirnya istrinya dengan husnudzonnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yakin dompetnya ada di lemari. Akhirnya dia ke lemari, ke kamar, ke lemarinya, menuju lemarinya, dia baca Bismillah, dia buka ada. Rupanya Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil itu dompet di sumur dan mengembalikan yang ke lemari. Ini semuanya berkat bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan coba-coba mengganti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lebih-lebih ingkar. Kemarin sudah syariat di atas Pancasila, dan Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan syariat ketuhanan yang Maha Esa,
Qul huwallahu, seperti agama Islam kok. Karena yang esa Tuhannya hanya agama Islam. Jadi Pancasila enggak berseberangan dengan syariat Islam, enggak. Tapi tolong jangan sampai kepingin ngajarin orang nasionalis tapi menceburkan orang kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi masing-masing agama punya salam. Silahkan agama mereka mengumandangkan salam sesuai agamanya. Termasuk dalam agama Islam kita mengucapkan assalamu alaikum. Coba baca kitab apa saja dalam kitab fikih, mau dari kitab yang paling kecil Fathul Qarib ya, atau Safinatun Najah, syarahnya banyak, ada Nailur Raja, Kasyifatus Syajah, atau Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar ya, atau Baijuri, I'anatul Talibin, Minhajut Talibin. Itu semuanya ditulis ya, tertulis. Kalau kita ngucapin salam dirubah domirnya saja, assalamu alayka, assalamu alaihim, itu enggak sah sholatnya, enggak sah. Harusnya assalamu alaikum, dirubah domir aja enggak sah. Ini mau diganti lain juga. Hati-hati ya. Absus salam wa akrimut ta'am wasilul arham wasallu bilail wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis baginda Rasul. Sebarkan salam, ketemu orang assalamualaikum. Cuma kadang orang sekarang parah Pak, orang sekarang habis lewat kadang-kadang assalamualaikum bang, diam aja. Enggak, kedengeran tuh assalamualaikum. Coba isi bang. Oh iya. Masya Allah. Sebenarnya harusnya kita bukan ngomong misi bang, bukan ngomong permisi, tapi harusnya kita disunahkan yang berkendaraan ketika lewat kita mengucapkan assalamu alaikum, dijawab waalaikumsalam. Ini doa. Ya jadi tolong ya, kita harus meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun rasanya nggak masuk akal, karena agama itu nggak bisa diakal-akalin tuh. Contoh, ada salah satu contoh, ada dalam kitab kajian fikih ada namanya babul masih alal khuffain, bab usap sepatu khuf ya. Jadi di Mekah kalau musim dingin boleh ya kita pakai sepatu khuf ya. Ini biasa dijualnya di Mekah, dia tipis ya, dia tidak terlalu tebal, menutup ya semuanya. Sepatu khuffain itu sepatu ikat bawahnya, tapi kenapa yang diusap atasnya? Coba buka kitab fikih, yang diusap atas, padahal yang kotor bawah. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Harusnya yang diusap bawah ya. Ini salah satu dari yang banyak, masih banyak dan nggak kita mungkin jabarkan satu-satu. Nah, insya Allah kita ketemu di lain waktu aja Pak ya, kita dengan hati yang lapang dan kita luas dadanya. Kalau emang kita salah, kita mohon minta maaf dan kita kembali kepada ajaran yang benar. Tapi kalau masih keras-kerasan sampai hari kiamat, lebaran kucing, nggak bakal ketemu ujung permasalahannya. Jadi intinya kami mohon mudah-mudahan kita tambah saling membangun, saling mempererat tali silaturahmi, tambah lagi kita mengamalkan sunnah Nabi, tambah kita keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, tambah dalam pengorbanan kita kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan berkah perkumpulan kita saat ini kita dimasukkan surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para asatid kita, para dewan-dewan guru kita, ketua DKM kita, asatid hadirin hadirat, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan istighfar ini mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan
Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah bisa pergi haji dan umrah, bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terkena penyakit virus corona, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Allah angkat wabah penyakit ini dari Indonesia tercinta khususnya, dan juga dari negeri-negeri tetangga umumnya. Allah angkat wabah ini, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. wal akhirin. Wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha al-ahwal wal afat wa taqdi lana biha jamal hajat wa tutahhiruna biha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha a'la ad-darajat wa tuballighuna biha sarayat jamil khairati wal hayati wal mamat. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi alima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pengumuman kepada segenap panitia saat wisata ini harap berkumpul terlebih dahulu untuk membereskan perabotan yang ada di dalam masjid. Terima kasih.